Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Listia Endang Artiani. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai transparansi dan komunikasi kebijakan Bank Sentral. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah dimensi konseptual, transparansi, dan strategi komunikasi kebijakan. Kemudian yang kedua, ada beberapa studi empiris transparansi dan strategi komunikasi di beberapa negara. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, kita akan melihat transparansi dan strategi komunikasi Bank Sentral di Indonesia. Teman-teman semua, kalau kita berbicara mengenai Bank Sentral, maka seolah-olah melihat sebuah bangunan besar, di mana bangunan besar itu tertutup dan sangat eksklusif. Pada kenyataannya tidak seperti itu. Bahwa Bank Sentral mempunyai kewajiban atau mempunyai misi juga menyampaikan kebijakan dengan cara berkomunikasi dengan beberapa pihak. Ada beberapa tatanan, kemudian ada beberapa referensi yang bisa kita dapatkan untuk mengetahui mengapa Bank Sentral perlu melakukan komunikasi yang transparan kepada semua pihak. Yang pertama, ketersediaan informasi publik yang sangat terbatas sehingga mengakibatkan adanya distorsi alokasi sumber daya ekonomi. Kemudian Bank Sentral berkeinginan memanipulasi kebijakan moneter, tidak membuat keseluruhan perekonomian kemudian menjadi optimal. Meskipun kebijakan moneter yang tidak dapat diantisipasi bisa berdampak pada ekonomi real. Salah satu bentuk dari prinsip akuntabilitas demokrasi adalah tuntutan transparansi kebijakan moneter kepada masyarakat atau kepada publik. Para pengambil kebijakan, termasuk di lingkungan Bank Sentral, memiliki perbedaan pandangan terhadap informasi. Kerahasiaan, permasalahan komunikasi, ini menjadi masalah-masalah yang kemudian tidak hanya ada pada internal Bank Sentral, tetapi juga kepada eksternal. Hal ini merupakan ciri umum dari banyak bank sentral di berbagai negara di masa lalu. Pada saat ini, penyatuan antara teori dan praktik transparansi kebijakan Bank Sentral, terutama kebijakan moneter, telah berubah, teman-teman. Dengan banyaknya bank sentral yang telah memperluas transparansi dan meningkatkan komunikasi moneternya menjadi sebuah perkembangan yang semula suatu keniscayaan, sekarang menjadi sesuatu yang nyata dan bisa kita simak. Dimensi konseptual, transparansi, dan strategi komunikasi kebijakan, terutama kebijakan moneter, ada 5. Yang pertama adalah good corporate governance, yang kedua transparansi kebijakan moneter, yang ketiga makna transparansi dalam kebijakan moneter, yang keempat transparansi rezim kebijakan moneter dan akuntabilitas demokrasi, kemudian yang kelima strategi komunikasi kebijakan moneter. Kalau kita melihat definisi dari good corporate governance, adalah sebuah sistem yang terdiri dari fungsi-fungsi yang dijalankan berbagai pihak yang berkepentingan untuk memaksimalkan penciptaan nilai oleh perusahaan sebagai entitas ekonomi maupun entitas sosial melalui penerapan prinsip-prinsip pasar yang berterima umum. Prinsip-prinsip dasar dari corporate governance yang berterima umum ini mencakup antara lain transparansi, accountability, responsibility, responsiveness, independensi, dan fairness. Teman-teman, kemudian kita akan melihat selanjutnya dari sisi dimensi konseptual ini dari berbagai hal. Bahwa ada hal yang diartikan bahwa penerapan corporate governance di Bank Sentral dimaksudkan untuk menjadikan atau untuk mencapai tujuan stakeholder. Siapa stakeholder ini yang dimaksud? Teman-teman, kemudian kita bisa melihat ya bahwa stakeholder yang dimaksud adalah pemerintah, korporasi, kemudian sektor rumah tangga dan juga masyarakat. Kalau kita melihat corporate governance di Bank Sentral, transparansi, akuntabilitas, dan independensi dalam mengkomunikasikan kebijakan moneternya bagi Bank Sentral adalah target. Target untuk apa? Target untuk mengkomunikasikan kebijakan moneter agar lebih efektif. Teman-teman, transparansi kebijakan moneter ini ada 3 faktor penentu untuk meningkatkan transparansi dan komunikasi kebijakan moneter di berbagai negara. Yang pertama adalah independensi, yang kedua adalah inflation targeting, yang ketiga adalah perkembangan pasar uang. Kemudian ada juga aspek yang lain yang berkait dengan
aspek bagaimana bank sentral ini meningkatkan independensi mereka. Yang pertama, yang dimaksud dengan independen adalah independen pada instrumen dan tujuan akhir kebijakan moneter. Kemudian yang dimaksud dengan independen yang kedua adalah independen dalam prosedur penentuan manajemen bank sentral. Kemudian independen yang ketiga yang dimaksud adalah independen dalam kemampuan pemerintah untuk menghukum bank sentral dengan berbagai cara. Dalam konteks ini, teman-teman bisa melihat bahwa ketika terjadi kesalahan kebijakan, maka ada konsekuensi yang kemudian diterapkan pada kesalahan pembuatan kebijakan moneter. Kemudian kita melihat inflation targeting. Inflation targeting ini adalah strategi kebijakan moneter yang kemudian memiliki atau meliputi 5 komponen utama. Yang pertama, bank sentral perlu mengkomunikasikan target jangka menengah tingkat inflasi. Yang kedua, target utama kebijakan moneter adalah kestabilan harga yang telah disetujui oleh institusi pemerintah. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa target kebijakan moneter adalah tidak semata-mata dibuat oleh otoritas moneter, tapi juga atas persetujuan dengan pemerintah. Yang ketiga, memasukkan komponen strategi informasi dalam memutuskan instrumen kebijakan moneter. Yang keempat, memiliki kesiapan untuk menjalin komunikasi dengan para stakeholder. Yang kelima, memiliki kesiapan untuk menjalin komunikasi dengan eksternal. Teman-teman, sekarang kita akan melihat perkembangan pasar uang. Salah satu elemen fundamental dalam kebijakan moneter adalah pengendalian ekspektasi di pasar keuangan. Sebab kebijakan moneter memiliki pengaruh langsung terhadap harga aset, nilai tukar, kredit, dan juga suku bunga. Oleh karena itu, pengendalian ini dilakukan dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diaplikasikan oleh bank sentral. Nah, transparansi ini berarti bahwa bank sentral memberikan semua informasi yang relevan kepada masyarakat umum dan juga pasar. Tentang apa? Tentang strategi, penilaian, dan keputusan kebijakan yang diambil, serta prosedurnya secara terbuka, jelas, dan juga tepat waktu. Yang berkait dengan bagaimana mengemukakan bahwa akuntabilitas dan transparansi ini terkait erat, maka bank sentral harus lebih transparan dan kemudian mempermudah akuntabilitasnya terhadap dampak untuk meningkatkan kinerja bank sentral. Teman-teman, kita akan melihat sekarang makna dari transparansi kebijakan moneter. Yang pertama adalah keterbukaan mengenai tujuan akhir kebijakan, seperti target inflasi secara eksplisit atau yang kita kenal sebagai political transparency. Yang kedua, keterbukaan terkait dengan data ekonomi, model, dan perkiraan yang kita kenal sebagai economic transparency. Kemudian yang ketiga, informasi terkait dengan strategi kebijakan moneter serta pertimbangan yang terkait. Kemudian yang keempat, mengkomunikasikan pengambilan keputusan. Kemudian yang kelima, keterbukaan mengenai penerapan kebijakan, intervensi pasar, dan juga control errors yang kita kenal sebagai operational transparency atau market transparency. Teman-teman, ketika kita berbicara mengenai transparansi, maka ada dua hal yang perlu kita pahami, yaitu transparansi bank sentral secara penuh dan transparansi terbatas. Transparansi penuh adalah merupakan keterbukaan yang secara penuh terkait dengan kebijakan moneter agar dapat meminimalisir asimetris informasi atau asymmetric information. Oleh karena itu, penerapan transparansi penuh diharapkan dapat mengefektifkan target kebijakan moneter. Yang kedua adalah transparansi terbatas. Asumsi bahwa agen ekonomi memiliki perilaku yang rasional, kemudian pandangan bahwa kebijakan transparansi terbatas akan dapat memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan lapangan pekerjaan dalam jangka pendek secara efektif. Kemudian pandangan bahwa tidak ada jaminan bahwa masyarakat dan pelaku pasar tidak dapat memahami kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral walaupun bank sentral telah melakukan transparansi penuh. Artinya, ketika kita bicara mengenai transparansi kebijakan bank sentral, maka ada hal yang perlu kita pahami, bahwa perspektif atau mindset itu perlu, bahwa kebijakan yang kemudian dikomunikasikan oleh bank sentral bisa saja pemahamannya menjadi berbeda. Teman-teman,
Ketika kita melihat perbedaan ini, ada pendapat para ekonom yang menunjukkan bahwa adanya pertimbangan yang berbeda mengenai landasan pemikiran dan rumusan yang berkait dengan transparansi kebijakan moneter. Berbagai pandangan bahwa komunikasi hanya sebatas tertentu dari kebijakan moneter, sementara komunikasi diarahkan untuk mencapai tingkat transparansi yang maksimal. Artinya transparansi ini tidak hanya sekedar menyampaikan kebijakan, tapi maksud atau tujuan dari kebijakan itu harus tersampaikan dengan baik. Nah, sekarang kita melihat kaitan transparansi dengan rezim kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Sentral. Jika publik diberikan waktu yang cukup untuk menganalisa terkait informasi rezim kebijakan moneter yang ditetapkan, maka Bank Sentral akan dipandang lebih transparan. Teman-teman, implementasi prinsip akuntabilitas demokrasi merupakan strategi komunikasi yang penting bagi peningkatan transparansi Bank Sentral. Ada beberapa metode yang kemudian digunakan oleh Bank Sentral dalam melaksanakan strategi komunikasinya, dalam menentukan kredibilitas dan transparansi kebijakan. Antara lain apa? Timing, tentang waktu. Kemudian keteraturan penyampaian informasi, kualitas yang cukup atau informasi yang cukup, serta waktu yang tepat. Pengambilan keputusan target operasional Bank Sentral perlu dipantau oleh publik, oleh Anda dan saya, oleh teman-teman semua. Pembentukan ekspektasi yang menginformasikan ini memerlukan konfirmasi yang konsisten. Informasi tidak hanya sekedar informasi, tapi juga harus bisa terkonfirmasi. Penilaian transparansi ada berbagai macam oleh IMF pada tahun 2000 berkait dengan keikutsertaan penerapan pedoman yang diikuti oleh 23 negara, kemudian meningkat menjadi 57 dan pada saat ini sudah lebih dari 180 negara. Teman-teman, ketika kita melihat transparansi kebijakan moneter, ada beberapa praktik atau studi empiris yang kemudian bisa menjadi challenge bagi kita. Tentunya teman-teman semua akan berpikir ya, setelah belajar, setelah membaca, setelah menyimak tentang transparansi kebijakan Bank Sentral, terus so what? Terus apa yang bisa kita dapat? Tentu saja karena kita ada di dunia akademik, maka salah satu yang bisa kita lihat adalah praktek dan studi empiris. Beberapa praktek dan studi empiris terkait dengan perkembangan yang menunjukkan bahwa Bank Sentral telah menggunakan berbagai saluran komunikasi sangat bisa kita dapatkan di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang. Transparansi dan komunikasi kebijakan Bank Sentral di beberapa negara menjadi acuan bagi stakeholder, bagi pemerintah, sektor bisnis, dan juga sektor rumah tangga. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.